Selamat datang di episode mulai di rumah sakit. Sewell sama keluarga besarnya lagi nungguin giliran dia buat dicek. Pas udah dicek, hasilnya bakal dikabarin minggu depan. Tapi Sewell udah asumsi pasti waktu hidup dia nggak bakal lama. Sewell sekarang lagi diskusin tentang cuci duit yang kemarin dengan biayanya Sisol dari $16.000 jadi $9.960. Amerika kasih tahu Sisol kalau dia cuma punya waktu beberapa minggu buat hidup. Duit itu of course sedikit banget. Jadi Sisol saranin Sewell bikin sebanyak mungkin sebelum dicabut. Pas di rumah, Sewell langsung rencanain ide masaknya. Dia bilang ke si Skyler kalau dia mau ketemu sama mamanya aja. Sebagai perpisahan terakhir. Sama siapa tahu mamanya bisa kasih warisannya ke si Skyler pas Sewell udah gak ada. Si Skyler of course gak suka sama idenya. Soalnya Sewell negative thinking. Besokan harinya, si Jesse sama si Jane ada rencana mau ke museum. Tapi Sewell tiba-tiba telepon, sama suruh dia masak besok selama 4 hari. Hari ini udah harus kumpulin bahan-bahan. Artinya si Jesse harus batalin rencana datingnya. Awalnya si Jesse gak mau. Tapi Sewell bilang methlaminnya tiap hari kehilangan potensi kimianya. Jadi mereka harus cepet-cepet habisin. Dan si Jesse langsung siap-siap. Besokan harinya, si Skyler antar Sewell. Pas dia masuk ke airport, dia keluar lagi. Dan si Jesse yang jemput dia. Pakai RV meth lab-nya ke dalam airport. Mereka OTW ke padang gurun, dan mereka siap-siap masak. Sebelum masak, si Jesse cek sinyal HP-nya. Dia nggak ada sinyal sama sekali. Sedangkan si Walt ada satu bar. Si Jesse mau pinjam HP-nya buat chat sama si Jane, tapi si Walt nggak kasih. Soalnya si Skyler cek HP dia. Terus si Jesse lempar kunci mobilnya ke meja masaknya. Si Walt suruh jangan taruh situ, soalnya itu tempat mereka masak. Jadi si Jesse taruh di sini. Ya lo pada tau lah ya bakal kejadian apa. Dan masak-masakannya mereka dimulai sekarang. Gue gak bisa kasih lihat banyak scene-nya, soalnya masak-masakan kayak gini ngelanggar peraturan YouTube. 4 hari kemudian, mereka hasilnya sekitar 19 pound atau 8,6 kilo. Dan total harganya $672,000 each. Yes! Hell yeah! ya mereka masing-masing dapat kira-kira 11 M. Wajar mereka senang. Habis itu gensetnya mati, jadi mereka mau pulang. Pas si Jesse mau nyalain mobilnya, akinya habis. Si Walt of course langsung marah. Did your mother drop you on your head when you were a baby? Sekarang mereka perlu jump start akinya, pakai gensetnya. Tapi si Walt harus ambil sebagian bensinnya dulu dari RV-nya. Pas si Jesse nyalain, mereka panik. Tapi si Jesse geblek malah padamin apinya, pakai supply airnya mereka. Si Jesse ini mirip banget sama si Rigby anjir. Mereka jadi terpaksa pakai HP-nya si Walt, dan si Jesse telepon si Skinny Pete buat jemput mereka. Pas malamnya, si Jesse telepon si Skinny Pete lagi, pakai HP-nya si Walt. Dia tanyain si Skinny Pete udah sampai mana. Tapi si Skinny Pete malah salah lokasi, dan HP-nya mati. Besok harinya, si Walt lagi cobain nyalain akinya, pakai bekas gensetnya. Dia mau hasilin listrik pakai energi kinetik. Mereka berjam-jam puterin kerannya, pas nyalain. Si Jesse langsung crashing out. Dia cek si Walt di luar, dan si Walt sekarang udah hilang harapan. Dia bilang dia layak diginin. Soalnya dia udah bohongin keluarganya selama ini. Si Jesse langsung motivasiin si Walt buat pikirin sesuatu yang pinter. Kayak bikin robot, baterai, atau mobil bagi. Si Walt langsung punya ide. Dia suruh si Jesse ambil semua koin dia, sama Moore, sama Baut. Pokoknya apapun yang galvanize atau terbuat dari seng. Si Jesse tanyain, What are we building? You said it yourself. A robot? damn straight. Si Walt punya ide buat bikin baterai. Pas baterainya udah jadi, terbuat dari spons, oksida merkuri, seng, sama tembaga. Si Walt coba nyalain. Mereka akhirnya bisa pulang. Si Jesse drop si Walt ke airportnya lagi. Sebelum mereka bisa, si Jesse bilang apapun yang terjadi, dia bakal pastiin duit si Walt itu sampai ke tangan keluarganya. Beberapa hari kemudian, si Walt sama semua keluarganya ke rumah sakit lagi. Mereka mau dengar kabar kankernya si Walt. Dan dokternya kasih tahu, Walt, your tumor has shrunk by 80%. si Walt malah dikasih berita yang bagus banget. Ini artinya si Walt nggak akan mati di waktu mendekat. Terus dokternya kasih lihat dia hasil scan yang waktu itu si Walt lihat. Itu ternyata bukan hal fatal. Itu peradangan jaringan di paru-paru dia gara-gara radioterapinya. Jadi itu normal. Dan bisa bikin si Walt tambah batuk-batuk. Itu alasan dia batuk darah. Soalnya esofagus dia sobek. Mereka bakal diajak ketemuan lagi dalam beberapa minggu. Dan sekarang waktunya rayain. Si Walt sekarang lagi di toilet. Terus dia, alasan si Walt marah, soalnya dia basically udah jadi kriminal, apa ngebohongin keluarganya sampai sejauh ini. Tapi ujung-ujungnya malah kanker dia membaik. Lanjut ke episode 10. Episode mulai sama foreshadowing yang hitam putih itu. Di kolamnya si Walt, ada banyak reruntuhan sesuatu. Sama ada ini. Balik ke timeline sekarang. Si Skyler mau adain pesta kecil buat rayain hasil scan kemarin, dan si Walt setuju. Pas si Skyler pergi kerja, si Walt ketemu sama si Jesse. Dia kabarin kalau kanker dia udah membaik, sama si Jesse juga kasih duit bagian dia.
Pestanya sekarang udah mulai. Terus si Skyler mulai pidato bentar. Dia terima kasih ke semua orang soalnya udah mau datang. Sama dia juga terima kasih ke si Elliot sama si Gretchen. Soalnya udah mau bayarin sampai sejauh ini. Dan di sini si Walt kelihatan gak seneng. Si Walt, Junior, sama si Hank sekarang lagi nyantui bareng. Terus si Walt paksa si Junior minum terus. Sampai si Hank harus bawa kabur minumnya. Tapi si Walt malah marah-marah. Sama rebut balik minumannya. Sampai si Junior muntah di kolam. Scene ini lumayan penting. Soalnya kepribadiannya si Walt sekarang kesulitan buat beradaptasi. Di dunia narkoba, dia basically rajanya. Sedangkan di keluarganya, dia cuma seorang ayah yang kena kanker. Ditambah juga kesirikan dia sama frustasinya sama si Hank. Dia mau anaknya dengerin si Walt, bukan si Hank. Ini semua bukan gara-gara si Walt mau anaknya minum. Tapi gara-gara dia mau kontrol sesuatu di saat posisi dia bukan siapa-siapa. Balik ke si Jesse. Dia sama si Jesse lagi main-mainnya terus. Sama liatin gambarnya si Jesse pernah gambar pas bocil, yaitu superhero OC. Terus tiba-tiba ada yang ketok pintu si Jin. Dan ternyata itu bokapnya. Si Jesse mau kenalan sama bokapnya. Terus si Jin kayak, I'm sorry, did you need something? si Jin pura-pura gak kenal sama si Jesse. Si Jesse of course langsung bingung. Pas bokapnya si Jin udah balik, si Jesse langsung marah. Soalnya si Jin kayak seolah-olah sembunyiin dia dari bokapnya. Terus si Jin bilang ini demi kebaikannya si Jesse. Soalnya bokapnya keras kepala. Terus si Jesse kayak, You acted like you didn't even know me. So? Us. All right, I'm talking about us. You and me. Who's you and me? oh ya BTW pas semua ini terjadi, si Walt dari tadi kerjaannya benerin air panas dia, apa lantai dia. Sekarang kita ke si Skyler. Kantornya udah mau tutup. Tapi si Skyler tetap kerja. Terus si Ted suruh dia pulang. Tapi dia apa? Jesus. Dia malah curhat sama si Ted. Dia bilang walaupun keadaan si Walt udah membaik, tapi dia tetap gak ngeliat sekitar dia membaik. Kayak seharusnya dia ngeliat ada sinar di akhir terowongan. Tapi yang ada, dia malah ngeliat terowongan lagi. Terus si Ted kayak... Besokan harinya, si Jesse lagi nyapu. Tapi tiba-tiba di pintunya si Jesse ada gambar superhero. Balik ke si Skyler. Si Skyler caper terus sama si Ted, sedangkan si Walt sibuk sendiri sama lantai rumahnya. Ya udah tau lah ya ujung-ujungnya gimana. Si Walt sekarang mau beli perabotan lagi di toko, dan dia ketemu ini. Ini orang lagi mau masak juga. Terus si Walt malah kasih semua saran sama tips and tricks ke dia. You're buying the wrong matches. And don't buy everything in one place. Attracts less attention. Are you following me here? Pas si Walt lagi mau bayar, tiba-tiba dia keinget sesuatu. Dia samperin orang tadi, dan dia bilang ini. Stay out of my territory. Scene ini udah nunjukin si Walt peduli sama reputasi dia sebagai raja narkoba. Dia gak mau ada kompetitor. Sama dia mau terus kembangin bisnis dia. Dah selesai episode-nya. Episode ini diakhirin sama si Walt jadi alpha. Lanjut ke episode 11. Episode mulai sama si Combo. Dia lagi jualan di teritori lain. Tiba-tiba ada mobil sus yang datang. Jadi si Combo ancam. Si Combo abis itu merasa gak nyaman di tempat ini. Kayak ada sesuatu yang targetin dia. Pasti Combo ngadep ke belakang. Si Combo dead ditembak sama anak kecil. Ya ini fucked up banget sih. Tuh pengedar suruh anak kecil buat urusin gituan. Sekarang kita ke si Walt. Si Walt sama si Skyler lagi diskusiin sama dokter tentang operasi dia. Si Walt mau di lobectomy. Bahkan dia udah siapin dokter spesialisnya. Dan harganya itu antara $170.000 sampai $200.000. Kira-kira 3M lah ya. Si Walt malah langsung terima tawarannya. Si Skyler of course kaget. Mereka mana punya duit segitu. Terus dokternya bilang operasinya bakal direncanain dalam beberapa minggu. Tapi si Walt bilang gak bisa. Soalnya tanggal 21, si Skyler mau lahiran. Jadi dokternya ganti jadwal ke 4 minggu dari sekarang. Si Walt sekarang ke sekolahnya buat cek HP keduanya. Dan si Jesse kasih tahu si Combo udah mati. Tapi si Walt malah lupa Combo itu yang mana. Si Jesse jadi bingung mereka harus jualan gimana. Si Skinny Pete juga nanyain, kenapa mereka jualan di teritori lain. Itu soalnya bahaya. Ditambah si Badger lagi sembunyi. Sama si Skinny Pete lagi probasi. Mereka jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan orang-orang sekarang gak ada yang takut sama mereka. Soalnya semua orang pada tahu si Jesse kagak gencet kepala orang pakai mesin ATM. Itu semua hoax. Berita ngasih tahu kalau istrinya yang bunuh. Gara-gara ini, si Skinny Pete keluar. Si Walt sama si Jesse sekarang lagi konsul sama si Sol. Mereka bilang salah satu pengedar mereka dibunuh. Si Sol langsung tawarin distributor yang lebih bagus. Yaitu bisnismen normal. Yang udah diem-diem jualin ginian sampai 20 tahun. Tapi gak pernah ketangkap. Ntar si Sol telepon tuh orang. Sekarang si Jesse lagi nyantuy sama si Jane. Si Jesse mau nyapu aja. Soalnya dia gak mau mikirin si Combo lagi. Si Jane ngajakin ke meeting rehabilitas aja. Tapi si Jesse gak mau. Dia tetap mau nyapu aja. Jadi si Jane mau pergi sendiri aja. Tapi si Jane malah masuk ke kamar si Jesse. Kira-kira mau apain ya si Jane? Si Walt sekarang lagi di tempat restoran fast food terbaik, yaitu Los Pollos Hermanos. Si Walt disuruh kesini sama si Sol buat ketemu sama bisnismennya. Tapi pas dia tungguin, gak ada yang datang. Cuma ada nih orang. Is everything to your satisfaction? Fine, thanks. Gara-gara gak ada siapa-siapa, si Walt pergi ke rumah sakit buat lihat hasil tes babynya si Skyler.
Mereka jadinya mau C-section atau sesar. Terus jadwalnya Jumat depan. Dan itu tanggal Friday the 13th. Ya lo pada tau lah ya, Friday the 13th itu berhubungan sama bad luck. Jadi diundur ke tanggal 16. Si Jesse baru balik juga. Dan si Jen ternyata nyamuk gara-gara si Jesse. Padahal dia udah 18 bulan bebas dari narkoba. Ya ini tipe-tipe couple yang destruktif ya guys. Jangan mau pacaran sama orang yang mau jatuhin lu. Sekarang kita ke kantor si Skyler. Si Ted keluar dari kantornya. Dan tiba-tiba si Ted ternyata ulang tahun. Dan scene yang paling serem sama disturbing dimulai sekarang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Si Walt sama si Sol lagi teleponan. Si Walt bilang kemarin orangnya nggak ada. Dan si Sol jelasin orang udah datang. Tapi si Waltnya aja yang nggak sadar. Jadi sekarang tuh orang nggak mau kerja sama si Walt. Si Walt jadi penasaran. Dia balik lagi ke Los Pollos. Pas dia lagi makan, dia keinget kalau ini orang yang kemarin samperin dia. Jadi dia ajak ngobrol. Si Walt bilang orang yang bakal ketemu sama dia itu orang yang hati-hati banget. Mirip lah kayak si Walt. Terus ini orang kayak, I don't think we're alike at all, Mr. White. ini orang namanya Stan Edgar. Ini orang namanya Gus Fring. Dia bisnismen bilioner, pemilik Los Pollos, sama sekaligus jualan. Dia bilang si Walt sama sekali nggak mirip kayak dia. Soal partner dia telat, sama dia juga lagi sakau. Dia sering sakau malahan. Ini artinya si Walt punya keputusan yang buruk. Dan si Gus gak bisa kerja sama orang yang punya keputusan buruk. Tapi si Walt bilang produk dia itu top tier banget. Dia bisa pasang harga 2 kali lipat, dan orang tetap mau beli produk dia. Jadi si Gus setuju. Tapi dia gak mau si Jesse ikut campur. Soalnya, You can never trust a drug addict. dah, si Gus setuju beli barangnya si Walt. Ini bakal jadi transaksi terbesarnya si Walt. Balik ke si Skyler. Si Skyler lagi bahas keuangannya si Ted. Dan ternyata si Ted ini basically hampir bangkrut. Ditambah dia gak pernah catat pendapatan yang hampir sejumlah $1 juta. Artinya si Ted ngelanggar hukum, sama bisa dipenjara. Si Skyler jadi stres. Jadi dia pergi. Si Jesse juga lagi stres. Terus si Jane balik entah dari mana. Dan dia kasih si Jesse, gue gak bisa jelasin di YouTube tanpa kena dolar kuning. Pokoknya si Jane balik ke habit biasa dia, yaitu pakai narkoba yang namanya pahlawan wanita dalam bahasa Inggris. Si Jesse cobain, dan dia langsung kacau lah pokoknya nih couple. Si Walt lagi ngawasin muridnya ujian, tapi di luar ada suara HP bunyi. Awalnya dikira itu muridnya, tapi ternyata itu HP dia. Jadi dia bilang itu cuma pipa. Pas si Walt cek, ternyata dia disuruh ke Los Pollos. Awalnya dia nggak ketemu siapa-siapa. Tapi pas dia mau balik, 38 pounds, $1.2 million. Truck stop, 2 miles south of exit 13 on the 25. si Walt langsung gaspol. Ama pas ini berlangsung, si Skyler tiba-tiba mau lahiran. Ditambah si Jesse lagi sakau. Jadi si Walt hancurin pintu kosnya buat ambil ama ini. Si Walt langsung gaspol buru-buru secepat mungkin. Dah, lanjut episode besok. Makasih ya buat orang-orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Bandar Jeruk, Arif 2802, Champagne New, Ardi AS, Stanislas, Daging Goreng, Sansope, Arsin, Fadila Evan, Flash 2009, Eurex, Leuve, Norify, Akbar Rizky, Fajrin, Boyfriend, Bon 7, Ella, Anala, Yure, Okto, Zenzeli, A2U, Jura, Alex Partawan, PKWKH, Mal Evangelion, Singkong Bayam, El Mokor, Michael Danish, Emir 1875, Baim Weye, Zahran 29, Ini Bintang, Nornoy, Terrio, Nata, ADSBG, Rip Malam, Kaguma, Keith, DFM, Ruang Housefull, Yukichi, Alista, Fetsky Didi, Batak Junior, Ranger Slam, Yeresi, Kamal 79, Rashan Jesiro, Mirza, Eskanor, Winky, Mr. Gamawan, Diani Eka Putri, King Hitam, Gabriel, Frostfire, Sofia, Reva Elina, Firat, Kizaraf, Faiza, Nadif Faurina, Sro 2022, Minion, Anugrah Rizky, Wosha Pengtan, Naufal, Chan, Phil Hans, Skill Hub, RB Sensei, Nopalism, Aldos, Aufeshire, Mulki, Milik Joko, Shisti, Wawan, Bal Cendol, Choez, Kentot Lemau, Avian Swin, Zarvan Akila, Serka, Gatvan Schmidt, Wize, Yusuf Kans, Jonathan Pamunsu, Metro Boys, Mirza 19, Cilbro, Fikri Hasan, Akyar, Piki, Ini Bagas MP4, Ladyboy, Zakwan Ahman Fauzan, Preston, Barik Haris, Niwal, Rafliat Yabaka, Nihau, Namsetan, Suryati Ningsih, Akbar Tamai Slos, Azel, Sabila, Restu Ahmad, Jasmuti, Ahmad Zaki, Jasnova, Burung Hebat, Berbay, Zup, Apaska, Jasmine. Thank you ya semuanya, sama thanks for watching.